Silakan duduk Bapak Ibu. Ya. Tema kita hari ini adalah garam dan terang dunia. Seperti apa tadi yang sudah kita nyanyikan bersama. Nyanyian tadi itu menegaskan akan identitas kita, siapa kita sesungguhnya. Ya. Baik, mari kita membaca firman Tuhan dalam Matius 5 ayat 13 sampai 16. Matius 5 ayat 13 sampai 16. Garam dunia dan terang dunia. Kamu adalah garam dunia. Jika garam itu menjadi tawar, dengan apakah ia diasinkan? Tidak ada lagi gunanya selain dibuang dan diinjak orang. Kamu adalah terang dunia. Kota yang terletak di atas gunung tidak mungkin tersembunyi. Lagi pula orang tidak menyalakan pelita lalu meletakkannya di bawah gantang, melainkan di atas kaki dian sehingga menerangi semua orang di dalam rumah itu. Demikianlah hendaknya terangmu bercahaya di depan orang, supaya mereka melihat perbuatanmu yang baik dan memuliakan Bapamu yang di surga. Demikianlah pembacaan kita tentang garam dan terang dunia. Nah, saudara-saudara, kalau kita lihat di sini, coba kita ikutin saja ya tentang garam dan terang dunia ini. Bagaimanakah garam dan terang dunia itu? Yesus memanggil murid-muridnya dan kita semua adalah murid juga. Walaupun kita bukan termasuk 12 murid itu. Untuk memberi pengaruh bagi dunia. Jadi kita rupanya dipanggil oleh Tuhan itu bukan sekedar datang di gereja beribadah. Bukan. Kita dipanggil oleh Tuhan sebagai murid-murid Tuhan untuk memberi pengaruh bagi dunia. Garam dan terang adalah gambaran sederhana namun mendalam tentang panggilan orang percaya. Tanpa garam, makanan hambar. Tanpa terang, dunia tetap dalam kegelapan. Tanpa orang percaya, dunia kehilangan rasa dan arah. Bapak Ibu, pernahkah Bapak Ibu berpikir mengapa Tuhan Yesus itu mengambil satu ilustrasi gambaran garam. Sepintas, kalau kita lihat garam, garam itu tempatnya di mana? Di dapur. Paling banter di mana? Di meja makan. Mengapa Tuhan Yesus tidak berkata, kamulah emas, kamulah intan, kamulah permata, kamulah berlian dunia. Kan lebih keren gitu. Kamulah emas. Siapa yang gak kenal emas? Kemilo, indah. Kan lebih jelas gitu. Kamulah intan. Nah, kalau intan mungkin tidak semua tahu intan. Kamulah permata. Kamulah berlian dunia. Wah, itu menunjukkan kilonya yang luar biasa.
Mengapa Tuhan Yesus mengambil satu ilustrasi? Kamulah garam dunia. Pernahkah Bapak Ibu berpikir itu? Saya juga berpikir. Kenapa kok tidak demikian ya? Mikir, lalu saya sampai pada pemahaman saya demikian. Kalau Tuhan Yesus itu bicara, kamulah emas, kamulah intan, kamulah permata, kamulah berlian, emang keren. Begini ya. Tetapi emas, intan, permata, berlian itu tidak selalu ada dalam setiap orang. Tidak selalu dimiliki oleh setiap orang. Sehingga ketika bicara emas, tidak semua orang benar-benar memahami emas. Walaupun emas itu sangat bernilai. Kalau Tuhan Yesus berkata, kamulah garam, itu artinya bahwa garam itu ada dalam setiap rumah tangga. Ada dalam setiap keluarga. Sehingga kalau Tuhan Yesus bicara, kamulah garam dunia, orang sudah tidak mikir lagi. Karena mereka memahami garam itu ada dalam keluargaku. Garam itu ada di rumahku. Sehingga ketika Tuhan Yesus berkata, kamulah garam dunia, lebih mudah dipahami oleh semua orang karena garam ada dalam setiap keluarga. Enggak mungkin orang tidak tahu garam. Bapak Ibu pernah lihat berlian? Di gambar, di foto pernah. Pernah lihat intan? Pernah pegang permata? Kalau emas mungkin ya pernah lah. Beli jual sesuai dengan harga emas. Oke lah, tapi jarang kan. Bapak Ibu lihatlah di sini. Betapa berhikmatnya Tuhan Yesus itu. Dalam menyampaikan pengajarannya. Ia menggunakan ilustrasi-ilustrasi sederhana untuk dipahami oleh para pendengarnya. Garam dunia. Itu garam. Bapak Ibu, Tuhan Yesus juga tidak berkata, kamulah garam gereja. Tidak. Mengapa Tuhan Yesus tidak berkata, kamulah garam gereja? Tapi Tuhan Yesus berkata, kamulah garam dunia. Itu artinya, garam yang artinya adalah pengaruh. Maka kita dipanggil oleh Tuhan Yesus menjadi garam itu untuk mempengaruhi seluas mungkin, sebesar mungkin. Batasannya adalah dunia, bukan hanya di gereja. Memang kita harus baik ada di gereja, tapi jangan lupa kita juga dipanggil harus baik dimanapun juga kita berada. Kalau saya di tempat sekolah saya mengajar. Di hadapan para murid-murid yang saya ajar. Kalau Bapak Ibu pengusaha di depan para karyawannya. Kalau karyawan di depan rekan-rekan sekerjanya. Di depan siapa? Pimpinannya. Harus mempunyai pengaruh. Karena itu renungkan hari ini. Pengaruh apa yang telah Bapak Ibu bawa di tengah lingkungan Bapak Ibu, lingkungan kerja, lingkungan keluarga, lingkungan gereja. Apakah saya sudah membawa pengaruh yang baik? Atau jangan-jangan saya membawa pengaruh yang buruk di lingkungan saya? Sehingga garam itu tidak berasa. Garam itu tidak bermanfaat. Ya. Baik, kita bisa belajar tentang prinsip garam dan terang dunia sebagai berikut. Ini Pak. Garam lebih dulu. Oke, satu udah. Oke. Nah, sekarang kita belajar tentang makna garam dan terang itu dulu. Garam melambangkan pengaruh.
yang berfungsi untuk mencegah kebusukan dan memberi rasa. Garam itu artinya pengaruh. Sekali lagi, pengaruh apa yang sudah kita bawa dalam lingkungan kita, lingkungan terkecil. Karena dari lingkungan terkecil Tuhan berkata, garam dunia. Artinya apa? Pengaruh itu dibawa seluas mungkin. Batasannya dunia, bukan hanya gereja. Batasannya itu dunia. Supaya apa? Supaya Tuhan dimuliakan. Berfungsi untuk mencegah kebusukan dan memberi rasa. Nah, Bapak Ibu, bicara tentang mencegah kebusukan. Dunia ini sedang merosot. Merosot apa? Kehidupan moralitasnya. Memang semua itu sudah dinubuatkan oleh Tuhan Yesus. Pada hari-hari terakhir, maka dunia ini akan semakin jahat. Saudara, jahat di mana? Hampir-hampir berita-berita, kalau dulu kita nonton TV, kalau sekarang kita bisa nonton YouTube, masih ada media-media lain. Berita yang kita dengar itu berita yang buruk semuanya. Jarang sekali kita mendapatkan satu berita yang baik, yang membawa kebaikan. Jarang berita yang tersiar itu adalah berita yang buruk. Maka garam harus ada. Nah, saya ingin melihat kita harus memberikan pengaruh. Inilah keadaan dunia. Mengapa dunia itu? Minta tolong 1 Yohanes 2 ayat 15-17. 1 Yohanes 2 ayat 15-17. Inilah keadaan dunia hari-hari ini. Dan betapa pentingnya kita hadir sebagai garam memberikan pengaruh kepada dunia ini. 1 Yohanes 2, 15-17. Oke, saya langsung baca aja. Bapak Ibu bisa membuka Alkitab Bapak Ibu sendiri. Oke. Janganlah kamu mengasihi dunia dan apa yang ada di dalamnya. Jikalau orang mengasihi dunia, maka kasih akan Bapa tidak ada dalam orang itu. Sebab semua yang ada di dalam dunia, yaitu keinginan daging, keinginan mata, serta keangkuhan hidup, bukanlah berasal dari Bapa, melainkan dari dunia. Oke, sampai ayat 16 dulu. Kita lihat fakta bahwa dunia ini penuh diwarnai dengan keinginan mata, keinginan daging, keinginan mata, dan keangkuhan hidup. Lalu Alkitab katakan itu bukan berasal dari Bapa, melainkan dari dunia. Itulah fakta dunia hari-hari ini. Keinginan daging, keinginan mata, keinginan dan keangkuhan hidup. Itu yang ada. Dan itu yang sedang dipamerkan oleh dunia ini, khususnya di media sosial. Berita-berita. Makanya gak heran keangkuhan hidup salah satunya flexing, pamer kekayaan, pamer kesuksesan. Nah, dunia demikian keadaannya. Sekarang ayat 17. Dan dunia ini sedang lenyap dengan keinginannya, tetapi orang yang melakukan kehendak Allah tetap hidup selama-lamanya. Ada satu hal yang perlu kita ingat, sekalipun dunia, khususnya dunia medsos itu diwarnai dengan keduniawian. Ingatlah, dunia sedang lenyap. Ingat baik-baik, dunia sedang lenyap. Karena itu Bapak Ibu, saya ingin mengajak Bapak Ibu, kalau memposting di media sosial, baiknya jangan memposting kemewahan. Jarang-jaranglah memposting kumpul-kumpul lagi makan bersama. Makan enak, makanan-makanannya mahal. Kurangilah, bukan gak boleh lah, sesekali boleh.
kurangilah. Jangan flexing di media sosial. Pekalah dengan situasi kondisi masyarakat saat-saat ini. Jangan, karena dunia itu sedang lenyap. Inilah dunia. Nah, kalau kembali kepada kita garam mencegah kebusukan. Dunia itu sedang menuju pada kebusukan dan terus-menerus menganggap mereka tidak sadar, mereka menganggap benar apapun yang dilakukannya benar, sehingga semua itu mengarah kepada kedagingan, dan pada akhirnya lenyap. Apa yang dilakukan kita sebagai geram? Ini saatnya kita semua terpanggil untuk mencegah kebusukan itu. Bagaimana kita mencegah kebusukan itu adalah tampilkan, tunjukkan bahwa orang Kristen adalah orang yang memiliki moralitas yang tinggi. Caranya ada tunjukkan bahwa saya berbeda dengan dunia ini. Saya mempunyai nilai-nilai kehidupan, nilai-nilai kemanusiaan, nilai-nilai Kristus yang saya tunjukkan, yang saya tampilkan mencegah kebusukan dunia, kehancuran dunia ini dengan punya moral yang tinggi di atas dunia ini. Moral yang berbeda dengan nilai-nilai kehidupan dunia. Kita memiliki nilai-nilai kehidupan Kristus dan tunjukkan itu nilai-nilai kehidupan Kristus. Sederhana saja. Apakah kita jujur dengan diri kita sendiri? Kita bisa berkata jujur. Kita tidak pakai topeng. Kita tidak membangun citra diri. Memang inilah saya sesungguhnya. Jujur dimanapun juga. Dalam keluarga, dalam gereja, di medsos juga. Karena itu saya punya Facebook, jarang-jarang sekali saya posting. Kalau toh saya posting lebih sering di status WA saya, itu posting-posting yang ya tentang ayat-ayat Alkitab, posting yang kata-kata yang menguatkan, kata-kata yang memberikan motivasi, kata-kata yang mencerahkan supaya apa? Kalau toh sebagian besar yang lihat itu ternyata murid saya, ya itu mereka termotivasi. Nah, saudara, jadi bagaimana moralitas kita hari-hari ini? Apakah kita terpengaruh oleh nilai-nilai dunia? Ataukah kita mempengaruhi dunia? Kamu adalah garam dunia. Kamu memberi pengaruh, mencegah kebusukan dengan menunjukkan moralitas tinggi, etika yang tinggi, hidup dengan benar. Bapak Ibu, kenapa demikian? Ya itulah kita, itu satu. Dunia yang kedua, rupanya Bapak Ibu, ada hal lain juga berkaitan dengan garam. Garam dan terang dunia ini bukan ditulis oleh Matius saja, garam dan terang ini ditulis oleh Markus dan juga ditulis oleh Lukas. Nah, Markus menegaskan begini dalam tulisannya. Markus 9 ayat 50. Markus 9 ayat 50. Garam memang baik, tetapi jika garam menjadi hambar, dengan apakah kamu mengasinkannya? Hendaklah kamu selalu mempunyai garam. Rasa-rasanya kita nggak punya garam ya. Tapi Tuhan Yesus mengingatkan, hendaklah kamu selalu mempunyai garam. Maksud dalam hidup kita yang punya pengaruh itu dalam dirimu. Dan, nah ini ada kata sambung, dan selalu hidup berdamai yang seorang dengan yang lain. Garam memberi pengaruh adalah garam yang walaupun terjadi konflik dalam kehidupan kita, garam itu mencegah kebusukan, bukan memperbesar konflik, tapi menyelesaikannya dengan cara mudah
mengampuni. Garam pengaruh itu artinya gampang memaafkan. Bapak Ibu, enggak mungkin kita hidup di gereja ini tanpa konflik, enggak mungkin. Kalau Bapak Ibu cari gereja yang tanpa konflik, enggak akan pernah ketemu. Kalau sesama pelayan, pernah enggak sesama pelayan ketemu sesama pelayan yang rasa-rasanya aduh nyebelin gitu loh. Ngeselin gitu. Aduh dia kok enggak ngerti sih, kok enggak memahami, kok enggak taat, kok enggak ngikutin aturan. Aduh nyebelin gitu. Di saat itulah kita dipanggil menjadi garam. Apalagi kalau dia melakukan kejahatan pada kita. Kita dipanggil menjadi garam adalah berdamai seorang dengan yang lain. Konflik pasti terjadi. Saya tegaskan, konflik di gereja ini pasti terjadi. Tidak mungkin tidak ada konflik. Tapi masalahnya bukan di konflik itu. Masalahnya di kehidupan bersama. Adakah hati yang cenderung mengedepankan perdamaian? Adakah hati yang sungguh-sungguh aku ingin berdamai dengan dia walaupun dia ngeselin atau mungkin merugikan, jelek-jelekin nama saya dan sebagainya dan sebagainya. Tapi adakah dari hati kita saya ingin berdamai dengan dia? Walaupun masalahnya gede, walaupun tegang-tegangan. Tapi dalam hati teringat firman Tuhan mengajarkan, hendaklah kamu berdamai seorang dengan yang lain. Karena itu Alkitab menolak kebencian. Alkitab menolak peperangan, permusuhan, percideraan. Yang itu akan memecah kesatuan kita. Sekali lagi, konflik pasti terjadi di gereja kita. Tetapi masalahnya bukan terjadi atau tidak terjadi. Apakah kita punya hati mau berdamai satu dengan yang lainnya. Sehingga kita tuh memberi rasa, mencegah kebusukan. Kita tidak mengikuti gaya hidup dunia yang penuh dengan kedagingan. Mengumbar amarah, menyampaikan kata-kata kasar, kata-kata serangan. Tidak, kita mengubah kata-kata kita. Kata-kata yang membawa damai sejahtera. Kata-kata yang menghadirkan Allah ada di tengah kita. Yesus menyatakan kasih-Nya melalui kita. Itu masalahnya. Saudara, suami istri aja bisa konflik. Kakak adik juga bisa konflik. Sekali lagi masalahnya di hati kita, bukan di orang lain. Apakah kita mau hadir membawa damai? Itulah dampak yang diminta oleh Tuhan Yesus bagi kita. Kepada dunia. Nah saudara, kalau kita ada di komunitas tertentu, kalau saya komunitas guru-guru, kadang-kadang ada guru-guru yang aneh-aneh juga gitu. Lain. Kalau murid-murid itu sudah diajar baik-baik, ya kadang-kadang aneh-aneh juga. Gitu kan. Bagaimana kita kembali kepada firman Tuhan? Menghadirkan kedamaian. Menghadirkan kedamaian. Nah itulah garam. Pengaruh. Mencegah kebusukan. Tunjukkan bahwa kita punya moralitas tinggi. Kita enggak ikut-ikutan. Dunia itu memang kelihatan indah, memamerkan segala sesuatu, memperlihatkan segala sesuatu. Tapi ingat, dunia sedang lenyap. Tampilkanlah citra diri kita sebagai garam. Membawa pengaruh dengan menampilkan nilai-nilai kehidupan Kristus yang benar. Itulah maksud saya, kita beretika. Beretika, punya moral yang tinggi. Mari Bapak Ibu, kita lakukan ini. Bahwa kita
memang dipanggil sebagai garam dan terang dunia. Dua, terang. Terang melambangkan kesaksian yang mengusir kegelapan dan membawa pengharapan. Jadi makna garam dan terang itu sama pengaruh. Kenapa? Mengusir kegelapan melalui kesaksian kita. Coba kita buka Yohanes 8 ayat 12. Yohanes 8 ayat 12, maka Yesus berkata pula kepada orang banyak, katanya, akulah terang dunia. Barang siapa mengikut aku, yaitu kita yang sekarang dipanggil menjadi terang. Ini, barang siapa mengikut aku, ia tidak akan berjalan dalam kegelapan, melainkan ia akan mempunyai terang hidup. Itu berarti terang dibedakan dengan kegelapan. Artinya kita dipanggil membawa pengaruh melalui terang itu adalah apa? Pengaruh kehidupan yang berbeda. Bukan sekedar berbeda saja, tapi kehidupan yang mencerminkan, yang menunjukkan nilai-nilai Kristus. Kebenaran Kristus. Makanya kita tidak hidup dalam kegelapan. Apalagi kita mengikuti kehidupan yang gelap. Kehidupan duniawi. Kehidupan dunia ini bukan, kita dipanggil menjadi terang. Terang itu apa? Terang adalah kesaksian kita. Orang melihat kehidupan kita, orang menilai kita. Ada satu kuesioner yang biasa diberikan oleh Dikti kepada para guru. Setiap akhir semester ada kuesioner. Kuesioner itu salah satu pertanyaannya, jika kamu tahu bahwa ada murid atau ya ada murid yang berbeda suku dan agama. Ini soal moderasi beragama sebetulnya. Bagian itu tuh. Kamu akan diam-diam aja? Kamu akan terus terang menolaknya? Atau kamu bisa menerimanya? Itu ada 5 pertanyaan. Satu pertanyaan itu 5 jawaban. Disuruh milih. Nanti saya ambil contoh 3 saja. Jika ada orang yang berbeda suku, agama, dan sebagainya, apakah akan menjadi ketua OSIS atau akan diusulkan untuk studi lanjut oleh kepala sekolah? Apakah kamu diam saja, pasif? Apakah kamu akan menolaknya? Apakah kamu setuju dan mendukungnya? Saudara, jawabannya benar ada yang ketiga. Setuju dan mendukungnya. Mengapa? Karena kita menunjukkan diri kita sebagai garam dan terang. Kita tidak mengikuti dunia. Kita hadir untuk membawa kesatuan. Membawa keindahan. Keindahan Kristus. Terang. Jadi saksi. Saksi. Karena itu, ya. Hidup orang percaya seharusnya membawa perbedaan yang nyata. Jika tidak, dunia tetap rusak dan gelap. Bayangkan saudara, kalau kita tidak sadar akan panggilan kita, lalu kita juga tidak mau terpanggil sebagai garam dan terang dunia. Dunia ini semakin busuk, dunia ini semakin rusak. Dunia semakin jahat. Karena itu mari kita sadar akan panggilan kita sebagai garam dan terang dunia supaya membawa perbedaan. Dan lingkungan kita menjadi berbeda karena kita. Itu sebabnya selalu bertanya, pengaruh apa
yang aku hadirkan, yang aku bawa dalam lingkungan hidup saya. Kalau saya kan lingkupnya sekolah, saudara. Pengaruh apa yang saya bawa ke sekolah? Apakah saya berkontribusi untuk sekolah itu? Ya saya jawab iya. Kenapa? Karena sekolah ini mempunyai nilai positif dibanding sekolah-sekolah lainnya, termasuk sekolah negeri, karena di dalamnya ada pengajaran konsisten yang tiap tahunnya selalu ada tentang moderasi beragama. Dan itu diakui oleh Rumah Moderasi Beragama dalam institusi UIN, lembaga pendidikan di Cirebon ini. Ada nilai, diangkat. Nah saudara, yang pertama, yaitu makna garam dan terang. Mari kita lanjut kepada yang kedua. Yang kedua, fungsi garam dan terang. Garam harus larut dan melebur untuk memberi rasa. Artinya kita dipanggil untuk berkorban dan terlibat dalam kehidupan orang lain. Ini garam lebih dulu. Fungsinya garam apa? Memberi rasa, asin. Atau mengawetkan tadi. Artinya kita dipanggil untuk berkorban, terlibat dalam kehidupan orang lain. Bagaimana? Larut, apa arti melebur, larut untuk memberi rasa? Saudara, tentunya kita tidak mempunyai pemahaman atau hal ini tidak ditujukan, dimaksudkan dengan pemahaman bahwa kita melebur mengikuti dunia. Enggak. Melebur di sini adalah kita melebur di dalam Kristus. Melebur di dalam Kristus, maka karena kita ada di dalam Kristus, kita memberi rasa. Masakan itu enak kalau ada garam. Coba, ada masakan sayuran, masakan macam-macam, babi hong, sate ayam, wes macam-macam. Boleh makan. Tapi ndak ada garamnya. Gimana? Protes kan? Garamendi kan gitu. Gara-gara garam bisa ribut tuh. Hati-hati, gara-gara garam jangan sampai ribut. Garam penting. Nah kita gimana bisa menjadi garam? Kita melebur di dalam Kristus, kita menempel dalam Kristus, kita mendekat pada Kristus supaya apa? Supaya rasa itu ada. Ketika kita hadir, orang melihat, orang ini punya kuasa. Orang ini punya pengaruh. Orang ini benar-benar membawa kehadiran nilai-nilai moral yang tinggi. Karena kita mendekat, melebur, menyatu dengan Kristus. Hidup kita tuh berasa asin. Jadilah orang-orang yang mendekat. Memiliki persekutuan dengan Kristus yang dekat. Maka Kristus yang baik itu memberikan kebaikan kepada kita. Dan itu nampak dalam apa? Dalam perkataan kita. Dalam apa? Dalam sikap kita. Sikap itu bisa menunjukkan apakah kita ini memang bersaudara, tangan ini terbuka luas begini dan ingin merangkul semua orang, atau kita tidak mau menerima orang. Itu nampak dalam sikap kita. Jaga juga dalam perkataan kita. Kadang-kadang kita itu sama-sama saudara ya. Saya dan saudara itu sama. Lupa, lalai. Kapan? Pada saat marah saudara. Kita kadang-kadang kalau sudah marah, udah emosi, gitu ya saudara. Kadang-kadang kata-kata kita tidak menjadi berkat. Justru kita menunjukkan suatu permusuhan. Mari saudara, kita melebur dalam Kristus. Kita menjadi satu dengan Kristus. Supaya apa? Supaya hidup ini berasa. Nah saudara bicara tentang terang.
garam dulu ya. Garam kita harus benar-benar nyata. Coba saudara tentang garam. Kita lihat Efesus, bentar. Baik saudara, kita lihat berkaitan dengan ini adalah Efesus 5 ayat 8 dan 9. Efesus 5 ayat 8, 9. Saya cepat aja. Memang dahulu kamu adalah kegelapan, tetapi sekarang kamu adalah terang di dalam Tuhan. Sebab itu hiduplah sebagai anak-anak terang. Ya, ini sudah masuk kepada terang. Karena terang hanya berbuahkan kebaikan dan keadilan dan kebenaran. Ya, jadi ini bicara tentang terang. Ya sudah, jadi kita masuk terang. Terang bagaimana? Fungsi terang harus ditaruh di tempat tinggi agar dapat menerangi banyak orang, bukan disembunyikan. Ya, terang itu tidak disembunyikan. Terang itu tidak bisa dihambat, ditutup-tutupi nggak bisa. Kenapa? Karena memang itulah kuasa terang, hidup menerangi. Kegelapan dalam ruangan ini bisa dikalahkan dengan terang. Kalau demikian, terang sekarang kita masuk ya, bukan garam lagi, tapi terang. Terang itu apa saudara? Terang itu adalah, anaknya, coba Bapak Ibu, saya udah supaya Bapak Ibu lebih memahami. Matikan lampu ini segera. Gelap, apalagi kalau malam hari. Apa yang terlihat? Cuma satu. Hitam gelap. Jadi terang itu sebetulnya, tapi kalau dinyalakan, oh tahu, di sana pintu, di sana pintu. Jadi terang itu adalah memberi arah. Itulah terang. Satu. Memberi arah kemana? Memberitahu kemana kita melangkah. Kalau saya ke depan saya bisa melihat Videotron. Kalau saya mau keluar saya pilih ke kiri atau saya ke kanan. Terang itu memberi arah. Kehadiran kita sebetulnya memberi pengaruh, memberi arah bagi orang-orang yang sedang kebingungan mencari tujuan hidup. Kita bisa menunjukkan kepada mereka, inilah terang. Memberi arah, mengarahkan, memberi tujuan. Dua, bagi saya terang ini juga manfaatnya. Ya. Kalau saudara ini dimatikan, cuma satu warna gelap, terang juga berfungsi memancarkan keindahan. Keindahan siapa? Keindahan kehidupan Kristus. Kita bisa tahu kalau pakai baju saya ini pakai baju batik lah. Anggap saja ini warna merah. Ada berwarna-warna merah. Katakanlah ada warna krem, warna hitam, warna coklat dan sebagainya. Dari mana Bapak Ibu tahu? Itu warna krem, itu warna coklat, itu warna merah, itu warna biru, itu warna ungu. Dari mana? Karena ada terang. Coba kalau dimatikan, semua gelap. Cuma satu warna. Jadi terang itu manfaatnya untuk memberikan petunjuk dan arah, tapi terang juga memancarkan keindahan. Itulah kehidupan Kristus. Kita nggak bisa ditutup-tutupi. Tugas kita menerangi. Maka terang itu selalu ditaruh di atas. Pernah Bapak Ibu jalan-jalan di suatu saat, di suatu malam, jalan menanjak begitu. Dan Bapak Ibu bisa menoleh ke kanan atau ke kiri di samping jalan. Ternyata di sana ada terang. Terangnya bukan satu, banyak. Di sana juga ada banyak terang. Apa yang Bapak Ibu lihat? Terang itu ada karena ada rumah.
Di sana rumah, di sana rumah, terang. Tapi lebih dari sekedar rumah, terang itu di dalam ke rumah itu adalah ada kehidupan. Karena itu tugas kita membawa kehidupan. Kehidupan siapa? Kehidupan Kristus. Tampakkan kehidupan Kristus secara nyata. Benar-benar nyata. Sehingga terang maupun garam membawa pengaruh, membawa dampak yang luar biasa. Nah Bapak Ibu, kalau kita menjadi terang, sadarlah bahwa kita sebagai penuntun itu menuntun orang yang buta. Menuntun siapa? Orang yang belum percaya Kristus, yang belum mengenal Kristus. Atau menuntun keluarga kita yang baru bertumbuh dalam Tuhan, yang belum benar-benar dewasa. Kita menuntun mereka mengenal Kristus untuk menjadi dewasa. Makanya coba kita lihat di dalam Roma 2 ayat 19. Roma 2 ayat 19. Oke, saya cepat saja, saya bacakan. Dan yakin bahwa engkau adalah penuntun orang buta dan terang bagi mereka yang di dalam kegelapan. Makanya terang itu pengaruh, memberi arah, memberi tujuh, dan memberi keindahan. Karena menampilkan kehidupan Kristus. Sehingga orang yang gelap dituntun pada Kristus. Jadi hidup ini begitu sederhana. Jadi tidak pusing. Sederhana. Ingatlah terang dan garam dunia. Terang dan garam dunia. Ya. Maaf ini. Ya. Hidup kita harus berfungsi untuk menjadi teladan. Rupanya melalui fungsi garam dan terang pada akhirnya kita sampai pada pemahaman. Kita harus berfungsi menjadi teladan. Keteladan yang tidak disembunyikan melainkan yang bisa dilihat oleh orang lain. Nah itu nanti Bapak Ibu bisa lihat dalam Filipi 2 ayat 15. Ya, jadi keteladanan selalu terlihat. Terang itu tidak bisa disembunyikan, selalu terlihat. Bagaimana kita ketemu orang? Memberikan arah hidup. Memberikan warna kehidupan. Hingga hidup itu indah. Nah Bapak Ibu, kita sudah belajar tentang garam dan terang. Kita sekarang memasuki pada bagian yang ketiga. Lalu apa dampak daripada garam dan terang ini? Nah Bapak Ibu, kalau kita hidup dalam terang maupun dalam garam, kita menjadi garam dan menjadi terang. Ketika fungsi garam dan terang terjadi, dunia akan melihat perbuatan baik kita dan memuliakan Bapa di surga. Sudah jelas dalam Matius 5 ayat 16 ini. Maka kita akan dunia akan melihat perbuatan baik kita. Sebetulnya itu bukan perbuatan baik kita. Perbuatan yang dihasilkan oleh karena persekutuan dengan Kristus. Itu perbuatan baik Kristus melalui kita. Dan orang lihat, hidup orang Kristen itu beda ya. Mengapa kita disebut Kristen? Dalam sejarah lahirnya, yang menyebut Kristen itu kan orang lain, bukan kita. Kita enggak, orang Kristen itu enggak pernah menyebut diri saya orang Kristen, enggak. Dalam sejarahnya itu, orang-orang yang belum percaya melihat komunitas orang percaya ini menjadi nyata. Apa komunitas orang percaya? Komunitas yang berbeda. Komunitas yang mengikuti kehidupan Kristus. Komunitas yang benar-benar hidup dalam Kristus. Hidup dalam kasih. Kalau kita lihat dalam kisah para rasul, hidup berbagi. Hidup dalam persekutuan. Hidup dalam pengajaran para rasul. Dan gaya hidup mereka itu
disukai banyak orang. Maka orang melihat gaya hidup orang Kristen itu berbeda, disebutlah, oh ini orang Kristen. Orang yang hidup menyatakan gaya hidupnya Yesus. Orang yang hidup atau menghidupi nilai-nilai kebenaran Kristus. Dunia melihat beda ya. Ada persatuan, ada kesatuan, ada kasih di dalamnya, dan dunia tertarik. Dalam hal itu mereka disukai banyak orang. Nah saudara, bagaimana dengan kita? Kalau kita hadir dan tidak terlalu disukai oleh lingkungan kita, pertanyaannya, apakah kita sudah menjadi garam? Apakah kita sudah menjadi terang? Belum. Mungkin belum. Ya. Oke, ini pada bagian akhir, pengaruh positif kita membuka hati orang untuk mengenal Kristus. Jadi bukan untuk kemuliaan kita, tapi di atas tadi untuk memuliakan Bapa di surga. Bagaimana memuliakan Bapa di surga? Orang-orang yang hidup dalam kegelapan, yaitu orang-orang yang belum percaya itu, merasakan pengaruh positif kita. Dan mereka membuka hati untuk mengenal Kristus. Bukan perdebatan atau pandainya kita berargumentasi. Bukan. Tapi pengaruh itu nyata membuat mereka mengenal Kristus. Jangan suka berdebat, jangan terlalu banyak berargumentasi, itu tidak terlalu bermanfaat. Tampilkan saja kita mempunyai moralitas yang tinggi. Orang akan melihat, ini orang Kristen. Fokus kita bukan untuk dipuji, tetapi secara alami berbuat baik agar Allah dimuliakan melalui hidup kita. Bukan untuk memuliakan kita, tetapi melalui kehidupan kita sebagai garam dan terang dunia, maka Allah dimuliakan melalui kita. Inilah fokus kita. Jadi garam dan terang dunia itu sebetulnya sederhana sekali. Praktekkan semua orang Kristen hidup. Untuk mengakhiri khotbah saya, sekali lagi saya mau bertanya kepada setiap kita. Pengaruh apa yang kita bawa di lingkungan kita? Apakah kita mencegah kebusukan atau kita ikut-ikutan busuk? Harusnya kita menjadi garam. Ini sangat berdaya. Garam dan terang itu sangat berdaya. Sadarilah bahwa di dalam diri kita Allah memberikan satu kuasa, kekuatan, kemampuan untuk mempengaruhi dunia. Yaitu melalui garam dan terang. Tuhan Yesus memberkati. Mari Bapak Ibu